Bertemu kembali dalam Saat Teduh Pagi, Jumat 6 Agustus 2021. Saya Pendeta Arif, kita akan bersama-sama dalam Saat Teduh Pagi, kita merenungkan motivasi mencari Yesus. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu sebagai teduh pagi kami pada saat ini. Kuatkan dan sertai kami Tuhan dalam memahami firman-Mu dan dalam mengerti apa kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yohanes pasal 6 ayat 27, ayat 25 sampai 27. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada dasarnya setiap manusia memiliki sesuatu yang kemudian menjadi ilah di dalam hidupnya. Ilah adalah sesuatu yang menjadi pusat hidup manusia. Dia menggerakkan hidupnya. Ilah tersebut dapat berupa uang, jabatan, pekerjaan, prestasi, adat istiadat, atau yang lain-lain sebagainya. Berbagai hal yang kemudian menjadi pusat hidupnya diharapkan akan memberikan kepuasan. Ketika manusia berusaha memperoleh berbagai hal tersebut dan tidak bisa memperolehnya, manusia akan kemudian berusaha untuk kemudian mencari pertolongan kepada ilah lainnya yang dianggap memiliki kekuatan super yang akan kemudian menolong untuk merealisasikan keinginan manusia. Saudara-saudara, sebagian besar orang berpandangan bahwa Tuhan adalah keberadaan supranatural yang kemudian bertugas menolong manusia mewujudkan berbagai keinginan mereka. Ketika manusia kemudian mencari Tuhan, diharapkan Tuhan yang dicarinya dapat menolongnya untuk mewujudkan daripada keinginan manusia. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 10-11, "Tidak ada seorang pun dengan mencari Allah sesuai dengan konsepsi manusia adalah dua hal yang berbeda." Celakanya saudara-saudara, sebagian orang Kristen juga masih berpikir dan berpendapat sama tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Rupanya saudara-saudara, Yesus mengecam orang-orang yang mencari karena telah menerima berkat makanan yang berlimpah-limpah sebelumnya dan ia memperoleh berkat materi yang sama. Orang-orang yang mencarinya adalah bagian dari 5.000 orang yang telah kenyang karena diberi makanan oleh Yesus. Jika orang mencari Yesus hanya untuk memperoleh berkat materi, pasti akan berujung pada sebuah kekecewaan. Yesus mengajarkan supaya kita orang yang mencarinya seharusnya digerakkan oleh hasrat untuk memperoleh makanan dan minuman bagi jiwa manusia yang bersifat kekal yang diberikan Kristus kepadanya. Itulah sebuah kehidupan di dalam Kristus, atau kehidupan kelak di dalam sorga, atau kehidupan kekal di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, mengikut Yesus bukan berarti bahwa kita tidak ada materi, tetapi itu bukan prioritas utama yang kita cari. Yang kita cari adalah kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Materi akan kita tinggalkan, tetapi kehidupan kekal akan menjadi milik kita selama-lamanya. Ngengat dan karat tidak akan memakannya. Di dunia ini, materi akan dimakan oleh ngengat dan karat. Saudara-saudaraku, kita manusia bukan hanya sekedar pencari makan, tetapi kita sekaligus orang yang mencari
makna hidup, yaitu kehidupan kekal di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk firman yang kita boleh dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh bersama-sama kami baca dan renungkan, bagaimana kami mengikut Yesus di dalam kebenaran. Dan kami mau mengikut dengan mengikut yang benar, yaitu bukan kami sekedar mencari makan, mencari materi. Itu penting, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Berkati kami Tuhan, sehingga kami memiliki motivasi yang benar dalam mengikut-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teduh pagi kita. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.